arahan dari PJ, ini arahan dari pimpinan, katanya. Ini bahkan ada bahasa perintah langit. Perintah langit. Perintah langit. Itu. Perintah langit ini harus dijalankan, harus diselesaikan. Berarti aliran dana dari Budi Pranoto ke Baron itu ada, Bang? Oh, ada. Jelas. Berapa miliar tuh? Ada yang 4 miliar, ada 2 miliar, ada. Nah, tadi kan ada yang unik. Izin, ada yang unik. Lagi-lagi belum bukan Johnson yang bilang, ini aku membacakan itu ya. Ada 300 juta dikirim sama Budi Pranoto kepada Baron. Alasan Baron untuk APH. Pengadaan ini menjelang pilkada ya? Ya, begitulah. Iya. Dengan modus yang sama, dengan waktu hampir yang sama. Memang di BAP ada juga disebut itu. Apakah karena ada perintah langit dari tadi, sehingga jaksanya agak gemetar menghadirkan Faisal Hasrimi di persidangan? Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Selamat sore pemirsa, kita kembali di Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Saat ini hadir pengacara cukup terkenal di Kota Medan, Bung Johnson Siberani. Nah, Bang, dalam kasus pengadaan smartboard Langkat, ada yang paling menjadi perhatian publik. Bahkan publik menanti ketegasan Kejaksaan Tinggi, karena di beberapa keterangan saksi fakta persidangan dan bahkan di dakwaan JPU menyebut nama mantan PJ Bupati Langkat, Faisal Hasrimi. Gimana menurut Abang selama dalam persidangan? Ya, memang di situ kemarahan saya dari awal itu di situ. Jadi gini, perkara ini kan bisa duduk sampai ke persidangan itu tentu karena ada rekan-rekan penyidik. Ya, melakukan penyidikan, lalu melakukan penuntutan. Nah, selama melakukan penyidikan, penuntutan ini kan ada proses yang panjang, ya kan? Nah, di dalam dakwaan ada sedikit-dikitnya menyebutkan 26 kali nama Faisal Hasrimi. Ya. Faisal Hasrimi itu bisa bukan omongan saya nih ya, omongan saya nih. Itu bisa dibuka sama semua halayak ramai asalkan ada akses internet. Tinggal buka aja di SIPP Pengadilan Negeri Medan, itu akan ada di situ. Jelas-jelas itu isi dakwaan itu yang di-upload itu. Faisal Hasrimi memperkenalkan rekanan. Faisal Hasrimi memerintahkan untuk segera mengadakan smartboard. Kira-kira begitulah. Faisal Hasrimi bla bla bla. Semua, ya kan? Lah kok jadi tiba-tiba jadi klien saya yang jadi tersangka? Dia jadi terdakwa gitu. Nah, sebetulnya ini kan sudah didesain dari awal ini. Desain ya? Sudah didesain dari awal, ya. Saya lagi-lagi saya tidak kenal Faisal Hasrimi. Iya. Ya, saya tidak punya kepentingan apa-apa sama dia. Tapi saya bicara ini by data yang dihadirkan oleh kejaksaan sendiri, mulai dari penyidik sampai ke jaksa penuntut. Jaksa penuntut Kejari Langkat. Kejari Langkat. Di situ jelas. Bahkan begitu saya buka ya berkas perkara yang setebal 5 rim itu, buka. Saksi-saksi utama itu semua menyatakan ini proyeknya arahan dari PJ. Ini arahan dari pimpinan, katanya. Ini bahkan ada bahasa perintah langit. Perintah langit. Perintah langit. Itu. Perintah langit ini harus dijalankan, harus diselesaikan, harus dieksekusi. Begitu. Lah, semua bisa melihat, ya kan? Kalau sudah begitu, harusnya kan yang si aktor utama inilah dulu diproses. Iya. Ya kan? Proses dulu. Kalau nanti setelah diproses si aktor utama ini, ternyata nanti melibatkan yang lain lagi, mungkin sampai ke Saiful Abdi klien saya, monggo silakan. Ini enggak prosesnya dari bawah yang enggak tahu apa-apa. Nah, satu lagi ya.
undang-undang Tipikor itu dibentuk tujuannya untuk apa? Ya, untuk supaya kalau ada terjadi korupsi bisa kembali uang negara itu, gitu. Nah, sementara Saipul Abdi, maaf cakap, lempar batu pun tidak ada mengalir uang itu. Tidak mengalir ya? Tidak ada mengalir uang itu. Kalau kita buka di dalam BAP yang setebal berkas perkara setebal 5 rem itu, di situ jelas siapa-siapa aja yang menerima aliran dana, ya. Iya. Itu dia kira-kira. Apakah karena ada perintah langit dari tadi, sehingga jaksanya agak gemetar menghadirkan Faisal Hasrimi di persidangan? Nah itulah kita nggak tahu. Jadi terus terang saja, ya, sewaktu perkara ini masih dalam penyelidikan. Jadi ketepatan begini, Saipul Abdi ini sebelumnya kan ada tersandung Kasus lain? di kasus lainnya, undang-undang P3K, P3K Dinas Pendidikan Langkat. Jadi sedang berproses, ya kan, perkara ini kita tangani P3K itu, tiba-tiba ada undangan dari pihak kejaksaan berkaitan dengan inilah smartboard ini. Pengadaan smartboard? Iya, maksudnya mereka melakukan penyelidikan. Iya. Jadi diwawancara lah kan, nah kita dampingi, ya kan, kita dampingi. Waktu kita dampingi, kita dengar kan semua, Iya. bahwa ternyata jaksa itu jaksa penyidik ya. Ini sama-sama jaksa nih, akhirnya penyidiknya jaksa, penuntutnya juga jaksa gitu. Ya. Nah, jadi waktu penyidik Kejaksaan Negeri Langkat itu melakukan rangkaian penyelidikan, dimintailah keterangan terhadap Saipul Abdi di tahanan. Dalam tahanan? Ya, karena kan dia di rutan kan kalau itu. Nah, jadi kita dampingi. Nah, sempat keberatan memang penuntut penyidik karena apa? Waktu itu masih menggunakan KUHP lama. KUHP lama. Iya kan? Iya. Nah, kalau KUHP baru nggak bisa, nggak ada tawar menawar. Iya. Dari saksi pun, dari penyelidikan pun kita punya Kita punya kewenangan untuk melakukan pendampingan. Iya. Gitu dia. Jadi pada saat itu sempat keberatan rekan-rekan dari apa? Saya bilang, kalian harus lihat historinya. Wajar dia meminta pendampingan saya, walaupun ini masih dalam tahapan penyelidikan. Saya bilang, karena apa? Di dalam perkara dia, waktu di P3K, ya kan digituin. Saya bilang itu, waktu penyelidikan tidak didampingi segala macam, akhirnya dikemas. Dikemas perkara itu, sehingga orang-orang yang ya tadinya terlibat jadi nggak terlibat gitu. Nah, kan ada traumatis kan? Ada trauma. Karena trauma, sehingga melalui keluarga saya dipanggil. Ya kan, karena kan di dalam tahanan nggak bisa komunikasi gitu. Jadi melalui keluarga saya dipanggil, saya bilang, abang proses lagi. Ya udah bang, kita dampingi itu. Nah waktu diproses, kan kita dengar itu semuanya, bagaimana pertanyaannya, ya kan. Makanya jaksanya pun ya sampai ketakutan. Padahal kita buat catatan, janganlah buat catatan bang. Udah kami kasih bang duduk di sini. Janganlah catatan, ini nanti berkembang. Loh, aku sebetulnya mencatat ini kan memoriku kan. Iya. Terbatas gitu kan. Ya kan tujuannya kan gini. Kita mau sama-sama membuka perkara ini, membuat terang perkara ini. Saya bilang gitu. Udah bang, tolonglah bang. Jadi akhirnya laptopku ini pun dikesampingkan, catatanku kesampingkan. Ya udahlah, hanya ku dengar aja lah. Kan? Gak apa-apa. Karena waktu itu masih KUHP lama. KUHP lama ya. Iya kan. Nah, jadi terang sekali bagaimana. Jadi bukan hanya bertanya nih si jaksa penyidik, tapi dia menerangkan juga bagaimana apa yang sudah mereka lakukan, sudah memeriksa ini. Udah jelas targetnya kami bang, katanya ya kan? Iya. Jelas targetnya kami nih, kata itu. Oh gitu. Ya kok udah jelas targetnya, ya baguslah, bilang gitu. Karena gini, kalau kalian macam-macam, bilang gitu. Oh kalian macam-macam, aku lapor. Sepulang dari proses penyelidikan ini, bilang gitu kan, aku lapor nih perkara ini. Supaya apa? Jangan macam-macam kalian, gitu. Nah, dan memang benar, aku ke KPK. Bukan ke jaksa pengawas? Enggak, saya ke KPK. Aku kurang coyo. Kurang coyo ya? Kurang coyo. Melihat situasi negara ini kurang coyo aku. Nah, lalu ke KPK. Nah, di KPK lalu sempat dilakukan dialog kita kan. Iya. Saya minta supervisi. Kenapa? Jangan sampai nanti terjadi
apa namanya itu, jangan sampai terjadi pembungkaman, jangan sampai terjadi nanti kriminalisasi, yang gitu kan, jangan sampai nanti terjadi hanya ke orang-orang tertentu saja, di apa, di kota-kota gitu, jangan ya kan. Nah, bahkan saya bongkar waktu itu bagaimana proyek ini di apa, mulai dianggarkan apa segala macam, ya kan, lalu hanya hitungan hari, lalu tiba-tiba udah jadi barang tuh, kira-kira gitu ya kan. Iya. Aku sampaikan sama apa KPK waktu itu. Nah, cuma memang ya itu tadi lah. Nah, KPK pun ternyata tidak begitu kencang dalam melakukan supervisi. Iya. Ketakutan saya terbukti. Terbukti ya? Terbukti. Yang naik cuma 3. 3. Saiful Abdi, Supriyadi, sama Budi. sama si Budi Pranoto yang rekanan itu. Iya. Nah, aneh ini. Nah, begitu tiba-tiba dibilang P21 tahap 2. Wah, aku mendidih darahku. Nggak bener nih, jaksa nih. Nggak bener ini. Cuma memang, saya bilang pun nggak benar. Tapi kok disebut dia ya? Iya. 26 kali nama tuh disebut dia loh. Salah sering gitu. Ditambah lagi dengan keterangan dari, aku jadi berpikir-pikir ini, ya kan? Dia tadi janji, maksudnya dia tadi si jaksa nih. Iya. Ya, jaksa ini, janji bang, target nih bang, katanya. Target kata itu. Maksudnya target? Ya ke situlah yang disebut-sebut tadi itu, target. Nah, tapi kan nggak jadi target, kenyataannya kok malah Kenkung jadi didudukkan gitu kan. Nah, aku jadi bingung, apa jangan-jangan gitu, nggak dibolehin untuk naik. Iya. Gitu loh, ya kan bang? Karena pesan dari langit tadi. Nah, aku nggak paham itu. Iya. Aku bahasa bahasa perintah langit itu terkait dengan begini. Di dalam BAP, beberapa saksi menyatakan Robert Hendra Ginting yang merupakan Sekdis, Sekretaris Dinas Pendidikan Langkat, menekankan untuk cepat kerjakan ini. Ini perintah langit gitu. Perintah langit ya. Walaupun waktu di persidangan, waktu kita tanya itu dia membantah. Karena dia membantah, ya saya buka keterangan saksi itu. Dia tetap bantah. Akhirnya ya hakim seperti terpancing juga. Terpancing ya. Terpancing. Lalu akhirnya selesai dia dimintai keterangan, diperiksa sebagai saksi, dia bilang, Anda siap-siap, kata hakim gitu kan. Anda siap-siap, nanti kalau dipanggil lagi hadir ya, siap Pak, kata itu. Nah, lucunya lagi, begitu masuk saksi berikutnya, dia dipanggil. Dia nggak pernah nanya gitu loh, nggak pernah nanya. Jadi si saksi yang sedang diperiksa itu duduk, ya kan, menghadap hakim. Nah, dia dipanggil, kau duduk di samping, di belakang itu, duduk di situ. Artinya gini, aku gini, ini bahaya ini kan gitu. Artinya hakim pun bisa melihat dari gestur bahasa hakim itu, kita udah bisa melihat ini target ini. Karena memang di sini semua dokumen ya. Iya, tapi dia membantah, terserah gitu, kira-kira gitu dia. Nah, dalam fakta persidangan Bang yang kita lihat bahwa Saiful Abdi mantan kepala dinas sekaligus PPK. Nah, tapi Supriyadi sebagai PPK yang berperan aktif di lapangan Bang. Sementara klien Abang tadi dia sebagai kepala dinas justru kurang berperan dalam fakta persidangan. Ini apakah ini tadi perintah dari Sekdis juga kepada Supriyadi ini? Nah, itu dia. Jadi kenapa klien kita tidak berperan? Karena memang dari awal ya sudah ada penolakan dari Saiful Abdi terkait dengan pengadaan smartboard. Artinya gini, dia sudah 7 tahun menjadi kepala dinas di Kabupaten Langkat. Di dinas pendidikan saja. Kalau dinas lain dia hampir setiap bupati itu dia kepala dinas gitu. Karena kinerjanya gitu. Bagus ya. Bagus gitu. Jadi khusus dinas pendidikan Langkat ini lebih kurang kuhitung dia 7 tahun. Dinas pendidikan? Iya, dinas pendidikan. Nah, jadi waktu
waktu dia sebagai kepala dinas sekian tahun itu, nggak pernah ada proyek yang gila-gilaan seperti ini. 50 miliar. Iya, paling tinggi tuh 5M. Itu pun udah jantungan mereka menjalankan itu. Ini tiba-tiba 50 miliar. Ah, itu tiba-tiba 50 miliar. Dari mana 50 miliar ini? Ah, kita cerita ya. Iya. Ini bukan Johnson yang bilang. Aku cuma menyampaikan apa yang kutemukan dari semua dokumen dan selama masa proses. Termasuk dalam dakwaan jaksa. Di dalam dakwaan jaksa ada sebagian disebutkan. Iya. Jadi begini dia. Faisal Asrimi itu kan jadi PJ Bupati itu di Maret ya, Maret 2024 ya kan. Pada saat itu kan pilkada untuk apa ya? Kepala daerah ya, provinsi dan kabupaten kota pada saat itu. Jadi kehadiran dia ke Pemkab Langkat itu cukup membuat syok bagi Saiful Abdi. Kenapa dia shock? Baru Iya, karena itu tadi dipanggil ya. Ini nanti akan ada kita gini sebelum situ. Apa anggaran yang ada di sana? langsung nanya anggaran. Ya, apa nih anggaran yang ada di sana? Ini Pak. Kira-kira begitu ya. Ini keterangan dari Saiful yang saya sampaikan, dan ini juga keterangan yang disampaikan ke KPK. Iya. Jadi stop itu. Yang sudah berproses ini kan di dalam penganggaran ini kan dia kan pengadaan barang dan jasa negara kan ada dia progres kan. Ada progres, ada mulai dari ketuk palu. Penganggaran dulu kan, diajukan dulu, Iya. ya kan segala macam. Nah, yang sudah mau berjalan ini tidak boleh. Yang mau kita jalankan nanti ini, smartboard. Langsung ditawarkan smartboard. Nggak bisa Pak Bupati, kata Bang Saiful. Nggak bisa, ini karena apa? Udah jalankan aja. Katanya. Itu biayanya besar, Pak Bupati dari mana? Saya yang cari anggarannya. Kira-kira gitu lah ini. Iya. Ya kan bahasanya kan. Berarti smartboard ini tidak ditampung di APBD Murni? Tidak ada. Di APBD tidak ada. Di dalam rancangan pun tidak ada. Nah, tiba-tiba dibuatlah di perubahan. Iya. Iya kan? Di perubahan. Nah, itu kalau nggak salah ya, keterangan karena tidak dalam BAP ya. Karena kalau nggak salah itu di kisaran bulan Mei mulailah dibuat apa namanya itu ya, seperti penganggaran gitu kan. Iya. Nah, di situ PPK-nya Supriyadi. PPK untuk penganggaran. Untuk penganggaran gitu kan. Nah, jadi dan itu terbukti juga dari adanya dokumen yang kita dapatkan bahwa Saiful Adli mengeluarkan SK Supriyadi sebagai PPK pada tanggal 7 Mei 2024. 7 Mei. Iya, 7 Mei 2024. Nah, kemudian diundanglah beberapa kali rapat OPD untuk memuluskan. Ya, semua artinya gini, supaya barang dijadi, kira-kira gitu. Iya. Nah, di satu waktu aku lupa tanggal bulannya, tapi jelas di Masih tahun yang sama. Masih tahun yang sama itulah. Lalu di rumah dinas PJ. Malam, siang. Perkenalkan lah, ini Baron. Kalau di identitasnya kuliah Baron Walidi gitulah. Nah, alias Bahron. Ini nanti rekanan kita yang akan menjalankan smartboard, kira-kira begitu. Ya kan? Yo, bagaimana nih anggarannya Pak? Udah nanti saya yang urus. Nah, entah bagaimana lah caranya dia ini. Kan ada tim APBD. Iya, TAPBD. T4 lupa aku. TAPBD. Jadi disuruhlah mereka ini, itu kan terdiri dari BPKD. Ya, BPKD sebagai sekretaris,
baru Sekda sebagai ketuanya, dan ada OPD lain, disuruh untuk berkoordinasi ke Banggar. Ke Banggar. DPRD. Nah, satu lagi ya. Artinya kan ada keterlibatan Banggar sini kan. Ada anggota DPR kan. Satu pun tak ada anggota DPR yang diperiksa. Ada apa? Periksalah dari awal, karena ini kan tiba-tiba muncul di P. Dan satu lagi, seperti yang bilang tadi itu, tidak pernah ada kegiatan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Langkat itu di atas 5 miliar. Tiba-tiba 50 miliar. Itu pun tengah jalan. Ujung jalan. Ujung jalan. Bukan di tengah jalan, udah di ujung jalan. Kan seram ini kan? Iya, iya. Dijemput anggaran tuh, tiba-tiba harus jalan tuh 50 miliar tuh. Jadi, nah di dokumen ada disebut, dokumen BAP. Jadi hasil koordinasi dengan BPKAD Iskandar Shah, diambillah dana silpa sebesar 70 miliar. Ya, jadi silpa 2023 ya, 2023. Jadi 70 miliar. 50 miliar ini untuk smartboard. 20 miliar untuk mobiler. Iya, jadi akan ada lanjutan lagi nih. Mobiler akan proses lagi nih. Berarti unik juga ini ya. Luar biasa. Jadi kemudian dikenalkanlah si Baron ini, ya kan. Proses. Ya, tiba-tiba di September 2024 Saipul sudah jadi tersangka dalam P3K. Iya. P3K. Di situ dia berkecamuk lah. Bahkan di Juni pun dia kan sudah diincar bahkan jadi tersangka pada saat itu. Dia udah nggak fokus ini. Udah nggak masuk lah ini. Udah nggak masuk kerja lah ini kan. Terutama menjelang mulai dari Agustus dia udah makin apa nih? Udah keblinggaran lah. Udah agak galau loh dia. Galau. Ya kan, lalu kemudian ternyata benar 11 September dia jadi tersangka. Langsung ditahan? Enggak. Tersangka P3K. Kita gini ya. Jangankan seorang pejabat seperti Saipul, kita aja pun jangankan jadi tersangka, datang surat panggilan polisi atau jaksaan aja kita ada apa ya? Udah jantungan kita, pucat kita, ya kan? Iya. Tidur udah susah. Apalagi lah seorang pejabat yang selama ini dengan segala fasilitas yang ada, nama baik kan gitu kan. Ya. Nah, tiba-tiba jadi tersangka. Ya kan? Tapi dikejar-kejar untuk segera merealisasikan smartboard ini. Abang lah kok jadi kepala dinas, mau nggak? Padahal dia udah posisi tersangka. Tersangka. Mau dipaksakan lagi? Proyek itu tanda tangan? Dipaksakan. Sehingga dia akhirnya, singkat cerita, dia sempat kabur. Ya, sempat kabur dia lari ke Medan, apa segala macam, alasannya ngajar. Karena memang dosen juga dia. Sekalian dosen ya? Iya. Dia kabur. Kenapa? Dia disuruh untuk menaikkan beberapa dokumen. Dia sudah ketakutan. Dia mikirin depan mata nih, waduh, aku sudah mau dipenjara nih, perkara P3K. Yang gitu kan. Ya. Datang lagi nih, proyek yang dipaksakan ini, udah pasti bermasalah ini. Secara kejiwaan, siapa yang mau naikkan kayak gitu? Itulah yang dialami Saipul. Tapi dia dalam tekanan. Tapi faktanya, 15 Oktober 2024 dia sudah kabur nih. Iya. Itulah jam 2:30 malam. 2:30 subuh. 2:30 dini hari. Di situ dia suruh teken. Ngeri nggak? Paksa kali ya? Ya paksa kali lah. Paksa kali itu Bang. Paksa kali itu. Nah, dalam pengadaan ini tadi, bahwa pengadaan smartboard dia kan melalui e-katalog. Ya. Nah, di situ kan terbuka dia, Bang. Ya. Nah, betul. Bagaimana juga peran dari kepala dinas ini, si Saipul Abdi ini, Bang? Nah itulah, ini terkait itu kan. Jadi gini, kan sudah aku bilang tadi, dia ini kan udah lari malam. Udah lari malam? Udah lari malam ini, udah nggak kepikiran lagi ini. Ya kan? Jadi, sepengetahuan dia tuh bukan PPK loh.
dia nggak mampu lagi lah menghadapi semuanya itu kan. Iya. Makanya dia lari malam. Jadi kok tiba-tiba di atas dokumen pengadaan itu PPK itu nama dia. Apa nggak makin jantungan dia? Ini membunuh nih, kira-kira begitu kan. Makanya dia kabur gitu. Alasan Tapi dia? iya, dicari di rumah, dicari kemana-mana nggak dapat segala macam. Dia berontak. Tapi entah bagaimana kemarin itu yang jelas dia tengah 3 pagi mau tidak mau dia teken di rumah dinas PJ Bupati. Ada Iskandar di situ. Dan Iskandar berperan besar sehingga terjadi penandatanganan itu. Iskandar ini dan Baron ini seperti apa ini Bang sosoknya ini? Oh sebentar, Iskandar ada 2 di sini. Iskandar Sah maksudku adalah BPKAD, Kepala BPKAD. Kepala BPKD. Nah, kalau Iskandar ST itu rekannya si Baron yang mengaku-ngaku ataupun yang dikenalkan sama si PJ ini sebagai rekanan. Tadi kan pengadaan ini kan hampir 50 miliar Bang. Ya. Dan jaksa menemukan dugaan kerugian negara sekitar 29 miliar. Nah, kira-kira berdasarkan hitungan apa jaksa mengatakan ada kerugian negara ini, Bang? Sehingga total 29 miliar, sementara tadi pengadaannya itu melalui e-katalog. Ya. Jadi aku melihat dari berbagai sisi ya. Iya. Sebelumnya kan kan biasa tuh ada LHP rutin kan, Ya. ada LHP rutin kan setiap kabupaten kota. Nah, termasuk dinas pendidikan ini ya di uji sampel kan pada saat itu. Nah, termasuk pengadaan sembako ini sudah dibuat LHP oleh BPK. BPKP. BPK Sumut. Perwakilan. Sumut. Iya, BPKRI perwakilan Sumut. Nah, tidak ada temuan. Iya, tidak ada temuan. Tidak ada temuan. Nah, jadi begitu perkara ini diangkat, ya kan? Itu tadilah, biasalah kejaksaan belakangan ini termasuk pihak kepolisian, auditor publik, Akuntan publik. iya, gitu. Jadi kan kira-kira gini. Ini menjadi dilema juga nih kan, kalau berdasarkan regulasi, ya kan, yang lembaga yang diberikan kewenangan negara untuk menentukan adanya kerugian negara itu kan hanya BPK, ya kan. Nah, tapi penyidik menggunakan Akuntan publik. iya, auditor, ya itu dia. Jadi ditemukanlah katanya 29. Berarti kok 29 dari hampir 50, berarti kan udah hampir 60% bahkan lebih itu. 60% itu kerugian negara itu kan. Nah, itulah. Bukannya aku bilang tidak ada kerugian negara di sini. Iya. Mungkin ada, cuma bahasa sampai 29 ini aku bingung itu. Aku ragu dengan audit 113 unit smartboard. Iya, pengadaannya. Iya, karena kan begini ya. Kita dari kacamata lain ya. Iya. Kacamata lain. Kalau abang punya usaha, ada jualan, abang kalau mau jual pasti pengen ada untung kan? Pasti. Ya kan. Yang menentukan untung abang siapa? Dari nilai. Ya abang lah kan, abang menentukan. Iya. Kita selaku pemilik produk, ya kita menentukan. Mau ku jual berapa nih? Kan gitu kan? Ya kan. Aku bicara kacamata itu ya. Nah, jadi kalau kuliah dari dokumen-dokumen yang ada ini, harga smartboard itu memang 160 untuk paket 3. 160 juta untuk paket 3 istilahnya. Kan ada paket 1. Kalau paket 1 ini mungkin cuma monitornya aja gitu. Aku kurang paham sampai si teknisnya ya. Baru kemudian ada paket 2 hanya monitor tambah ini gitu kan. Nah, paket 3 ini sudah lebih lengkap lagi kira-kira gitu dia kan. Nah, 160 juta. 1 unit. Sehingga memang aku yakin itulah yang membuat BPK menyatakan nggak ada kerugian negara di situ, nggak ada temuan di situ. Karena apa? Wajar. Iya. Itu kan. Nah, lalu kemudian penyidik kejaksaan tidak mau menggunakan itu tadi BPK. Dia pakai itu tadi kantor
Akuntan publik. Iya, sebetulnya bukan akuntan publik sih. Auditor. Auditor kejaksaan. Bukan. Auditor publik. Oh, iya. Ya kan? Jadi bagaimana dia menyatakan sehingga kerugiannya itu sampai 29, situ kita agak bingung gitu. Ya, bagaimana itu kita nggak ngerti gitu. Makanya kan ya bukan ku bilang tidak ada korupsi di situ, bukan. Aku nih salah satu orang yang ya korupsi ini memang harus ditumpas habis gitu. Iya, sepakat. Tapi kalau sampai 29 M itu kayak nggak masuk akal bagi aku. Karena apa? Melihat harganya kan gini. Harga yang dipublish itu kan bisa dilihat orang semua itu. Publik. Iya kan, bisa dilihat publik itu kan memang 160. Karena yang memilih itu kan diklik dulu. Ya. Sehingga itulah pemenang pengadaan itu kan, Bang. Nah, memang saya lihat di sini ada markup. Ada markup. Nah, bagaimana markupnya ini yang belum jelas gitu kan. Makanya harus BPK sebenarnya yang menentukan itu. Menentukan ya. Iya, harus BPK. Ibaratnya, Bang, dalam bahasa sehari-hari 29 miliar itu kira-kira kalau di uang pecahan 100.000 satu truk ada itu. Iyalah kan satu miliar itu kan kalau uang 100.000 kan lebih kurang satu kotak Aqua itu kan, satu kotak Indomie itu kira-kira gitu kan. Ya 29 itu ketimpa mati ya, Pak. Iya, artinya dengan 3 terdakwa ini ada kerugian negara 29 mampus miliar. Dia. Mampus dia. Macam mana itu coba? Sementara Saiful Abdi ya tidak ada menerima aliran dana sedikit pun. Sedikit pun. Lalu mau dipaksakan dia bersalah, mau dipaksakan dia untuk membayarkan 29 itu atau mungkin 29 bagi 3, mampus dia. Uang dari moyangnya pun ditampung ya kan sampai cucu-cucunya nanti ditampung semua itu nggak ada tuh. Nah, Bang tadi, undang-undang tidak pidana korupsi ditujukan untuk apa? Sekiranya ada perbuatan korupsi itu, maka bisa ditarik, dikejar dulu, disita untuk mengembalikan kerugian negara, nggak rugi-rugi kali, kira-kira gitu ya kan? Iya. Lah ini dia tidak ada menerima aliran dana, masa sama dia mau dipaksakan nanti itu apa namanya itu pembayaran ganti kerugian negara itu, ya kan TGR itu nggak cocok. Maka harusnya perkara ini jangan dulu maju. Pending dulu perkara ini, proses dulu siapa sebenarnya orang-orang yang terlibat, siapa aktor-aktor sebenarnya, siapa sebenarnya yang menikmati uang-uang ini. Bukan kecil itu, Bos. Gak kecil itu uang 29 M itu. Kalau memang betul itu ada korupsi. Tapi aku yakin nggak sampai 29 M. Kalau dari hitung-hitungan bisnis, karena kan ada keuntungan bisnis to bisnis segala macam. Itu kan harusnya nggak bisa dihitung itu kan, itu keuntungan perusahaan. Masa kita jual barang kita rugi, buntung, kan harus ada untung. Belum lagi potong PPh dan lain sebagainya itu. Gak yakin aku tuh angka 29 itu. Makanya tidak terang ini. Jadi kerugian negara itu ya harus terang, harus jelas, harus rigid. Ini nggak rigid ini. Dari mana itu 29 itu? Nggak jelas itu. Nanti kita cecar itu apanya itu. Auditornya nanti itu kok dijadikan ahli di persidangan. Iya. Jadi Bang, Budi Pranoto ini, bagaimana bisa, dia orang Jakarta? Surabaya kayaknya. Surabaya. Lebih kurang gitulah. Ya, selaku rekanan. Iya, rekanan. Pengadaan Smartboat di Dinas Pendidikan Langkat. Oke. Nah, karena ini kan pengadaan metodenya e-katalog. Ya. Sementara tadi ada orang-orang tertentu yang diperkenalkan oleh mantan PJ Bupati Langkat. PJ, pada saya itu PJ. Ya, PJ Bupati Langkat, Faisal Hasrimi. Iya. Untuk memperkenalkan inilah nanti untuk pengadaan. Nah, apakah ada hubungan si Budi Pranoto ini dengan yang sempat dibilang si Baron itu? Ya, di dalam BAP memang kulihat ada hubungan intens memang antara Budi Pranoto dengan si Baron tadi itu. Bahkan ada sekian miliar sudah mengalir itu dana dari si Budi Pranoto yang dikatakan sebagai pembagian keuntungan, fee bagi si Baron gitu.
Nah, kalau kata si Budi Pranoto, Iya. bukan Johnson yang bilang ya, BAB ya. Iya, BAB. Nah, 40% keuntungannya gitu. Fee-nya 40%. Berarti aliran dana dari Budi Pranoto ke Baron itu ada, Bang? Oh, ada. Jelas. Berapa miliar tuh? Ada yang 4 miliar, ada yang 2 miliar, ada. Nah, Tadi kan ada yang unik. Izin, ada yang unik. Lagi-lagi belum bukan Johnson yang bilang ini, aku membacakan Iya. itu ya. Ada 300 juta dikirim sama Budi Pranoto kepada Baron. Baron, Alasan Baron untuk APH. APH. APH ini maksudnya, Bang? Nggak ngerti lah. Nggak ngerti kita. Kita ini selaku advokat, ya, ini bukan lawannya jaksa. Kita ini sama-sama apa nih? Aparatur hukum. Iya, ya kan? aparat penegak hukum. Iya, aparat penegak hukum kita ini. Jadi kehadiran saya di situ, bahkan seluruh advokat yang ada, itu saya rasa bukan untuk menghalang-halangi, tapi untuk mendudukkan supaya terang dan jelas gitu kan. Jangan mencela-mencela. Nah, harusnya bisa diajak koordinasi jaksa ini terkait misalnya, ya, kalau mau menghadirkan saksi, ya kan, sampaikan dulu lah siapa saksi yang mau dihadirkan ini, biar kita bisa siapkan, ya kan, karena apa pertanyaannya supaya terang dia gitu kan. Kita yakin dari pengalaman penanganan perkara selama ini, terutama tipikor ya, jaksa juga gago-gago itu bertanya di persidangan. Padahal itu produk-produk dia itu kan, BAP dan apa namanya ini, dakwaan itu kan. Iya. Nggak maksimal mereka bertanya. Artinya berikan kesempatan sama kita kerjasama nih untuk membongkar gitu supaya duduk dengan benar. Nah, karena memang saya merasa klien saya tidak bersalah, maka saya harus ajukan pertanyaan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Itu sebenarnya bukan bertentangan. Lagian kalau memang klien saya tidak bersalah, ya kan? Jaksa bisa harusnya membuat ini tuntutan bebas. Bisa. Dia mendakwa, dia pula menuntut. Oh, boleh. Cuma di Indonesia ini, sejak Indonesia berdiri, sejak ada kejaksaan baru 3 kali. Seperti itu. Boleh tuntut bebas. Ya kalau memang tidak terbukti di persidangan, kok dipaksakan? Ya kan? Kalau tidak terbukti tindak pidana dakwaan yang dia tuntut bebas, boleh. Gitu. Nah, jadi ya kerjasama lah bagus-bagus. Ya kalau memang nanti terbukti, kita juga nggak mau. Kalau ternyata nanti misalnya ternyata klien berbohong sama kita, gitu kan. Nanti bisa dibuktikan ternyata dia bersalah. Ya monggo. Kita kan di sini untuk menegakkan hukum, bukan membelok-belokkan hukum. Itu, Bang. Tadi kan kasus ini agak unik dia, Bang. Uniknya sampai hari ini dalam persidangan itu, Bang, ada nggak info jadwalnya pemeriksaan atau menghadirkan mantan PJ Bupati Langkat, Faisal Hasrimi? Harus. Kalau itu harus gue bilang. Ya kalau dia nggak dihadirkan, dia gimana mau terang perkara ini? Nama dia banyak disebut kok. Ya kalau dia tidak bersalah, tidak benar, ya kan? Nggak benar. Aku lah misalnya, aku dituduh-tuduh nih, dituduh-tuduh nih, aku membuat ini, berbuat ini. Aku tidak melakukan itu. Aku hadirlah. Ya. Aku hadir. Harusnya hadir, sampaikan di persidangan, ya kan? Oh, lupa tadi soal apa saksi tadi. Seharusnya jaksa itu kan memberitahu lah sama kita siapa saksi yang mau dihadirkan supaya bisa kita berikan pertanyaan yang maksimal sehingga terbuka perkara ini kira-kira gitu. Ini nggak kayak disembunyikan. Ini belum tahu kita nih siapa lagi saksi yang berikutnya nih, kecuali yang sudah disumpah kemarin. Nah, bagaimana nanti jika jaksa penuntut umum tidak pernah menghadirkan mantan PJ Bupati Langkat, Faisal Hasrimi, Pak? Ya, apa upaya yang bisa kita... melayanglah surat itu kemana-mana.
apakah melaporkan jaksa ini ke pimpinannya ke Udah pastilah, udah pasti. Udah pasti. Apalagi saya lihat kan belakangan ini di Sumut ya. iya. Berapa Kajari, berapa kasih Pitsus, berapa kasih Intel yang udah diangkut ya kan? Iya. Ya mungkin dari Langkat akan begitu juga. Harapan kita ya. Iya, akan kita buat juga itu nanti ya kan? Kita laporkan juga. Karena aku tengok nih pimpinan kejaksaan di Kejagung kayaknya kencang ini untuk gitu-gituan. Khususnya jam Intel. Kita lihat dulu nanti ya kan. Melayanglah surat itu kemana-mana bos. Karena kita lihat kemarin Bang, dari kasus dugaan korupsi penjualan aset PTPN, Kejaksaan Tinggi itu menghadirkan dalam pemeriksaan 60 saksi diperiksa sampai di sidang dan putusan. Kan tidak semua dihadirkan dalam persidangan. Oke, ranahnya. Ya. Nah, yang kita sanksikan nanti dalam kasus yang sangat hangat ini Bang, di pengadaan smartboard ini, sampai endingnya, sampai putusan pun, mantan bupati tidak pernah dihadirkan, kan padahal di dakwaan dan keterangan saksi kan udah disebut-sebut. Itu tadi. Ya kita juga seperti aku bilang kan, aku tak punya kepentingan di sama dia. Tetapi ya, aku akan protes jaksanya lah. Ya kan. Nah, dengan tidak dihadirkannya itu, saya minta bebaskan itu. Bahkan si Supriyadi dan si siapa? Budi Pranoto ikut bebaskan itu. Setidaknya dipending dulu persoalan ini. Pending dulu perkara ini. Sampai apa? Duduk dulu. Dudukkan dulu. Siapa yang sebenarnya menikmati uang ini. Iya. Jangan dikorbankan orang ini, bos. Ya. Walaupun bukan klien saya itu Supriyadi sama siapa? Si Budi Pranoto. Stop dulu perkara ini. Demi keadilan. Stop dulu. Karena apa? Jaksa aja nggak bisa membuktikan dakwaannya, masa mau dipaksakan untuk mendakwa dan menuntut yang tiga ini? Iya. Stop dulu. Ya buat garansi mereka tidak akan kabur sampai proses tuh yang lain-lain. Apalagi kan perkara ini seksi nih. Di beberapa kabupaten kota ada kasus smartboard, tapi nggak kena ke jantungnya. Macam di tebing ya. Siapa itu? Silakan cari sendiri. Harapan kita, ya, pihak kejaksaan, bahkan bila perlu Kejaksaan Tinggi Kejaksaan ya? Agung. Kejaksaan Agung. Kejaksaan Tinggi pun nggak apa nih bos? Udah bilang tadi ada langit tadi di sini. Iya, perintah langit ya. Ada perintah langit. Jadi kita minta Kejagung proses tuh semua yang di tebing, Sergei, Langkat, proses itu ulang. Bahkan kabarnya juga ada di Binjai, ada beberapa daerah lain itu, tapi mungkin disenyapkan dia. Proses. Karena apa? Ini mainannya sama, modusnya sama, semuanya sama. Tidak ditampung di APBD murni, tapi di perubahan ya. Ya, mungkin kira-kira begitu. Tapi yang jelas modus pengadaannya hampir sama. Dan orang-orangnya pun itu juga kabarnya. Jadi satu lagi, pengadaan ini menjelang pilkada ya? Ya, begitulah. Iya. Dengan modus yang sama, dengan waktu hampir yang sama. Memang di BAP ada juga disebut itu. Tapi ya, kita lihat nanti. Iya, siap. Ya, kalau tidak bisa, Kejagung memproses semuanya itu. Hentikan dulu perkara ini, walaupun sudah di persidangan. Hentikan dulu, walaupun mungkin dalam hukum acara ini membingungkan. Hentikan dulu demi keadilan, demi hukum, ya penegakan hukum yang benar. Hentikan dulu perkara ini, walaupun sudah dalam persidangan. Proses dulu itu. Jangan nanti yang tiga ini jadi dikorbankan. Yang lain kan masih ada aktor-aktor utama yang berperan aktif dan menerima aliran dana. Miliaran rupiah. Oh iyalah. Itulah tadi kalau kata si auditor tadi itu 29 itulah itu. Tapi aku yakin nggak mungkin sampai 29. Iya. Nggak logika. Okay. Mens rea dalam perbuatan ini gimana Bang melihatnya? Mulai dari dakwaan itu Bang? Ya itu dia tadi. Mens rea-nya tidak ada pada Saiful Abdi. Tidak ada niat dia. Karena dari awal dia sudah menolak ini. Sudah menolak dia. Tapi dia bawa tekanan kan. Sehingga tanda tangan sampai dini hari. Siap Pak Bupati katanya, tapi lari dia. Siap Bupati katanya, siap. Tekan itu, siap Pak Bupati, tapi kabur dia. Mens rea-nya tidak ada. Dia hanya menjalankan. Niat jahatnya itu tidak ada.
Iya. Udah niat jahat tidak ada, aliran dana tak ada. Dia mau nyatakan bersalah, nggak cocok lah. Nggak cocok. Nggak cocok ini ya. Cari mensreanya siapa, cari aktor utamanya siapa gitu, Bos. Jadi harus turun Jaksa Agung ke harus ya? turun. Kami obrolkan, Anda simpulkan.